Mengawali untuk sesi kali ini, saya mau mungkin mengupas tentang spiritual di Nusantara ini. Sebagaimana kita ketahui kan, di Nusantara ini kental dengan banyaknya ajaran spiritual. Yang ingin saya tanyakan kepada Eyang Jati itu, kira-kira apa ada kaitannya ilmu spiritual ini dengan politik bernegara, khususnya di negara kita di Indonesia ini? Mohon ya, pencerahannya Yang. Berbicara masalah spiritual, Mas, sebenarnya spirit itu adalah karakter ya, nafsu ya, karena spirit. Wah, spirit itu semangat ya. Semangat itu apa? Jiwa. Oleh karena itu, baik person, lingkungan, kelompok ataupun negara harus mempunyai spirit yang tegas. Tapi kalau bangsa itu spiritnya tidak tegas, tidak jelas, bangsa itu akan hancur deh. Akan hancur karena bertentangan dengan hukum yang ada. Misalnya Indonesia itu disamakan dengan Filipina, disamakan dengan daratan Cina, dengan Rusia, dengan Amerika, dengan Eropa adalah lain. Karena jiwanya itu sejak begitu lahir ribuan tahun atau jutaan tahun yang lalu selalu dipengaruhi oleh alam di mana lingkungan itu ada. Nah, alam itu juga membentuk karakter atau spirit manusia itu sendiri. Sebenarnya seperti itu. Oleh karena itu, biasanya kalau sudah manusia itu hidup bermasyarakat, melumpuk, punya kepentingan-kepentingan tentang bagaimana negara saya, itu selalu dilihat dengan kacamata politik. Selalu dengan kacamata politik. Karena apa? Karena hidup itu harus penuh dengan etika, norma, dan karakter, ya. Politik, poli, dan etika. Pergaulan yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Ya, kalau rumah tangga dipimpin kepala rumah tangga. Kalau RT RW dipimpin Pak RT, Pak RW, atau Pak Kepala Desa, Pak Gubernur. Tapi kalau negara, siapa yang mewakili? Salah seorang yang dianggap spiritnya kuat mewakili. Kalau Indonesia 260 juta manusia. Jadi kalau kepala negara itu spiritnya sudah tidak jelas, sudah nyimpang dari karakter dan cita-cita para leluhur, khususnya tentang kemerdekaan kita, cita-cita kemerdekaan kita pasti hancur. Karena saya itu penganut teori Marxis, Marxis. Saya itu sejak kecil selalu gandrung dengan ajaran Bung Karno. Bung Karno pada waktu gembleng kader-kader Marxis pengikut ajarannya, Bung Karno pernah mengatakan waktu itu, Marxisme adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Nah, dan inilah yang membuat kaum kapitalis itu kelimpungan. Kaum kapitalis takut karena nanti kalau bangsa Indonesia itu cerdas, itu tidak bisa ditipu. Padahal mereka itu hidup butuh Indonesia, rempah-rempahnya, tambangnya, hutannya, nikelnya, mineralnya, segala macam butuh Indonesia. Kalau sampai Indonesia itu orang cerdas, nah maka dari itu kita ini sekarang itu dengan HP ya sudah bisa melihat dunia. Semua tahu betapa hebatnya daratan Cina. Betapa hebatnya daratan Cina. Waduh, sampai membuat begitu ramainya kota di sana dan penduduk padat, membuat Branwir memadamkan kebakaran itu. Setiap jalan itu dibuat garis al kuning gitu, kenceng gitu. Untuk apa? Untuk relnya kereta itu. Begitu ke kotanya macet, itu langsung ngangkat begini deh. Ngangkatnya dengan apa? Ternyata kendaraannya sudah ada baling-balingnya, sehingga dia ngangkat begini. Jadi meskipun jalannya ramai, tetap bisa jalan menuju ke tempat itu kan, sehingga sudah sampai ke tempat objek yang akan dipadamkan. Baling-balingnya itu munyer, yang di atapnya itu munyer,
Terus kendaraan itu bisa terbang begini, baru nyemprot begini lah. Itu karena apa? Karena sejak awal setiap person negeri ini sudah digembleng untuk menggunakan teori yang saya katakan tadi itu. Marxis itu apa sih? Marxis itu adalah teori dialektika, teori filsafat spiritual supaya manusia bisa mengerti hukum sebab akibat. Hukumnya adalah tese, antitese, sintese. Seperti Indonesia, tesenya apa? Indonesia itu penduduknya 260 juta manusia, ya. Indonesia itu kultur budayanya tinggi. Buktinya apa? Abad 78 sudah bisa membuat Prambanan, Borobudur, dan itu adalah tempat ibadah. Tempat ibadah. Artinya orang di sini hidupnya sudah bertuhan sejak 1500 tahun sebelum Masehi. Bahkan saya membuktikan tempat-tempatnya masih ada. 3000 tahun yang lalu ada seorang raja yang bijaksana, negaranya makmur, gemah ripah, komunikasi ekonomi itu dengan keping emas. Keping emas. Saya sama Mbak Astrid naik ke puncak gunung Kelut sana, tapi yang bagian agak ke timur. Saya naik ke sana dengan beberapa orang. Saya karena jalannya vertikal begini, saya tuh gotong orang kampung itu naik ke sana. Apa? Mengadakan acara ruatan. Saya dalang bawa wayang cuma sedikit gitu, gamelannya ya cuma sedikit, digotong orang kampung. Karena ada orang tua di sana yang merasa bahwa harus ruat bumi. Ruat itu artinya membersihkan. Kenapa dibersihkan bumi ini? Karena bumi ini semakin lama semakin tidak kondusif, tidak menjanjikan demi kepentingan kehidupan, karena manusia justru merusak bumi itu sendiri. Nah, gunanya ruatan adalah diadakan upacara-upacara sederhana sehingga sang gaib itu juga menyaksikan. Pada waktu sang gaib menyaksikan, sang gaib itu harus lalu ikut menjaga. Oh, anak cucu itu masih benih, masih bisa menyenguk sumber-sumber, masih memelihara pohon-pohon besar yang dulu pernah saya tanam. Iya. Ya, akhirnya seperti itu. Dan ya, ini semua itu demi kepentingan apa? Demi kepentingan ya bangsa dan negara ini. Secara dialektika, tesenya apa yang ada? Yang ada tese sekarang ini satu, politik kita sudah tidak karu-karuan. Kedua kali, perekonomian kita luluh lantak, kebudayaan kita hancur. Buktinya apa? Daerah-daerah itu loh dek, sekarang di viral, mungkin zaman juga membuka di viral-viral itu negara, misalnya seperti saya baca tadi itu di mana ya, di Sumatera Utara apa begitu, sudah pengen misah dari NKRI. Di timur juga banyak yang pengen misah dari NKRI. Lah, ini artinya penguasa itu kan gagal. Memimpin negeri ini gagal penguasa itu. Jadi, dan ini bagaimana cara mengatasi? Tidak bisa diatasi. Karena apa? Karena memang sudah terlalu amat sangat terlambat. Sehingga ini nanti ada situasi yang namanya disinteraksi sosial karena proses kristalisasi sejarah. Dis itu benturan, kristalisasi itu menuju dalam titik temu sebagaimana keaslian bangsa ini, karena sejarah itu tidak bisa dibohongi. Sejarah itu ciptaan Sang Maha Kuasa. Manusia pelaku sejarah. Nah, sejarah selama ini misalnya tahun 1965 itu jutaan manusia waktu itu, maaf bahasa vulgarnya, dibantai tanpa tahu apa kesalahannya, apa dosanya. Namanya siapa juga tidak tahu. Ya toh? Duh. Terus siapa yang mendoakan mereka? Yang mendoakan mereka itu siapa? Ya kalau TNI Polri setiap 10 November di Makam Pahlawan didoakan. Loh, kalau mereka siapa? Yang harus kita yang sadar suatu saat luangkah waktu kira-kira 5 menit 10 menit wong doa aja ya, mohon kepada Yang Maha Kuasa. Duh Gusti Sih Paduka dalam suwun, kalau bahasa Indonesia, ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang, atas perkenanmu perkenankanlah hamba
mohon maaf atas dosa-dosanya para titah panjenengan, titah Sang Maha Kuasa yang ada di desa A, desa B, desa C. Semoga roh suci kembali menyatu dengan istanamu di tempat yang mulia sana. Oke, Eyang. Kalau boleh saya menggarisbawahi dari keterangannya Eyang barusan, itu sepertinya para pemimpin kita itu spiritnya masih lemah. Bukan lemah, nol deh. Loh, ini malah tambah parah ini kalau nol ini. Eyang. Nol itu lebih parah. Ya. Terus kalau lemah berarti kira-kira apa yang bisa menyebabkan kayak itu? Apakah karena memang tidak pernah diajari tentang masalah spiritual, padahal di Indonesia kan ya kaya akan ajaran spiritual, kearifan lokal. Iya, sebenarnya seperti itu. Tapi lalu umumnya mereka itu kalau sudah ini ya, sudah misalnya kemarin beberapa hari yang lalu saya itu ke Blitar, pulang ke Blitar sengaja, lalu di sana saya ketemu dengan beberapa tokoh. Mas, saya kok pengen mengadakan ruatan di kota Blitar, karena Blitar itu kota satria. Jadi saya pengen, karena saya dikecil di sini, gembleng di sini, saya pengen mengadakan pagelaran ruatan hanya 2 jam saja di sini. Undang para pinisepuh, lalu beberapa sesaji kecil untuk leluhur-leluhur kita yang ada di sini. Mudah-mudahan Blitar menjadi bersih, menjadi kota satria yang memperkuat NKRI lagi. Loh, itu kemarin itu lalu saya dibawa gini, oh yang baik ini Pak Jati seyogianya membuat surat aja ke ke pemerintah setempat, nanti waduh mohon maaf Mas, jenengan lah ya pegawai negeri, sudahlah nanti sekali tempo misalnya sambil ngobrol bareng kebetulan iseng aja, kalau memang iya saya berangkat, kalau enggak saya enggak, karena ini bukan kepentingan saya, hanya demi pentingnya Blitar ya, karena akhir-akhir ini Blitar di forum nasional juga namanya kurang baik. Berarti responnya masih belum terlalu bagus. Ya itu deh, pejabat itu tentang budaya dan kesenian ya. Kalau lagi menjabat rajin, misalnya sana mengadakan ini diundang teko pidato gini-gini. Tapi umumnya kalau sudah pensiun, tidak pernah ada rasa cinta kasih terhadap apa yang dibicarakan pada waktu dinas itu, biasanya tidak ada. Nah, ini apalagi akhir-akhir ini pemerintah kita itu semakin jauh tentang itu, nyimpang dari cita-cita kemerdekaan, nyimpang dari apa yang pernah dicanangkan oleh Bung Karno ya. Saya bukan kok fanatik Bung Karno, itu memang fanatik ya. Bung Karno itu kelasnya bukan nasional, internasional. Bahkan akhir-akhir ini tentang hasil pemilu, sampai orang-orang di dunia ikut bicara di PBB tentang hasil pemilu. Tentang hasil pemilu. Tokoh-tokoh tertentu dari Eropa, dari Amerika, dari mana-mana bicara di PBB, sangat menyayangkan demokrasi yang ada di negara yang namanya Indonesia dengan hasil pemilu yang kemarin. Loh, itu dibuka, di viral. Ya kalau itu isu itu tulisan, enggak loh, orangnya bicara langsung ya Dek. Loh, pada waktu sidang di PBB loh Dek. Kenapa hasilnya pemilu yang? Ya mereka menganggap bahwa ini pemilunya itu tidak sesuai dengan prosedur demokrasi yang normal, yang pada umumnya menyentuh nilai kemanusiaan. Mereka seakan-akan bahwa hasil pemilu direkayasa oleh penguasa karena kepentingannya tadi itu. Itu tokoh-tokoh dunia Dek, bicara di PBB seperti itu. Tapi kemarin kan waktu sidang MK itu tidak terbukti itu yang ya, kecurangan-kecurangan yang dituduhkan selama pemilu itu. Penguasa itu juga pintar. Tanggapannya yang gimana? Ya kalau tentang itu ya terus terang aja, saya itu juga orang politik Dek. Sejak SMA itu saya sudah aktif di politik sampai tuwek gini ya. Itu sebelumnya itu direkayasa semua. Oknum-oknum petugas di lembaga-lembaga tertentu yang terkait dengan hasil pemilu dan perpemiluan itu sudah diatur sedemikian rupa, dan ini dibuka juga oleh tokoh-tokoh ya, oleh tokoh-tokoh nasional dibuka juga
Sampai saking jengkelnya itu mengatakan memperoleh ijazah palsu, segala ini itu ya. Lah, dan sekarang ternyata hitungan saya benar bahwa nanti suatu saat antitesenya itu dari situasi yang tidak nyaman untuk bangsa Indonesia, akibatnya akan tampil suara-suara, misalnya dari Gama sudah menyuarakan, ya, dari Gama sudah menyuarakan, dari Bandung, anak-anak dari Jakarta, dari UI sekarang sudah bersuara lantang banget itu. Nah, ini nanti akhirnya bagaimana? Titik klimaksnya itu tidak ada, Dik. Karena ini menuju dalam disinteraksi sosial karena proses kristalisasi sejarah. Dan saya yakin bagaimana leluhur tidak akan tinggal diam. Pasti nanti ada seseorang yang dipilih oleh leluhur tampil setelah dalam keadaan yang krusial, ya, dalam keadaan yang tidak menentu, akan tampil seseorang. Di negara manapun selalu seperti itu. Berarti ini ada beberapa kekuatan yang akan menggalang istilahnya untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah ini. Kalau menggalang untuk menjatuhkan itu ada juga, ya, itu dari kelompok-kelompok yang banyak itu kalau buka viral-viral. Tapi kalau istilahnya menggalang secara politik supaya pemerintah jatuh, lihatnya tidak ada. Dan saya untuk itu termasuk menggalang, tapi tidak berusaha untuk pemerintah jatuh. Yang dulu saya ceritakan, ini Republik Indonesia dipimpin oleh Joko Widodo. Saya membuat rel sendiri yang namanya Republik Pancasila. Re itu kembali, publik itu rakyat, ya toh? Kembali ke rakyat. Apa saya harus jadi kepala negara? Bukan itu. Siapa kepala negara? Setiap warga yang mengikuti Republik Pancasila itu anggaplah bahwa dirinya itu seorang pimpinan negara. Mbuh iku pimpinan RT, mbuh RW, mbuh, anggaplah seakan-akan seperti itu. Andai kata saya seorang pimpinan negara, apa yang harus saya berbuat? Dan ini terus, ini dibarengi dengan beberapa kegiatan, ya. Kegiatan yang pertama secara politik, kita memberi wawasan, pikiran kepada mereka. Kalau di era Bung Karno dinamakan kader pelopor. Kader pelopor itu kelasnya sudah sampai ke mengilmiahkan Tuhan. Loh, Tuhan kok diilmiahkan? Lah, Tuhan ada itu karena manusia. Karena kita-kita ini loh ada Tuhan itu, ya. Oh, sapi gundulnya gede, gajah gundulnya gede, banteng gundulnya gede, tapi tidak pernah bilang tentang Tuhan. Ya, hanya manusia ini. Hanya manusia. Nah, oleh karena itu manusia inilah yang harus proaktif untuk menyelamatkan inilah. Ini berjalan begini, terus ini kapan? Ya nggak tahu. Pokoknya sampai situasi tertentu, kalau misalnya Republik Pancasila sudah capek, rakyat kan sudah siap. Rakyat sudah siap. Dan secara teknis kita sudah menyiapkan teknisnya. Bagaimana teknisnya nanti itu? Teknisnya nanti adalah simpel banget. Kita kembali ke era zaman Majapahit. Yang kuasa adalah rakyat, ya. Di Republik Indonesia ini kalau saya hitung-hitung, ya, rakyat Indonesia dengan kekayaan kita yang ada, tiap bulan itu tidak usah bekerja kalau 6 juta memegang duit. Tapi Pak Mahfud MD, saya membaca di viral itu, lebih tinggi lagi. Orang Indonesia itu melihat kekayaannya ini kalau pejabatnya ndak gini-gini, ndak korup ini segala macam. Satu orang bisa 20 juta megang tiap bulan tanpa bekerja. Karena kayanya kayanya alam ini, Dek. Jadi tergantung yang manage, yang memimpin aja. Kalau yang memimpin itu masih punya pamrih, berlagak sok suci, berlagak sok baik, ya toh, itu masih palsu, Dek. Dan teori ini semua sebenarnya sudah ada di Republik ini. Tentang pemerintahan yang indah, baik, dan mulia. Ada di lembah Gunung Arjuna yang dinamakan Kidung Agung Gunung Arjuna. Ini betul-betul istimewa. Itu apa itu, ya? Jadi pemimpin itu harus seperti Puntadewa. Sebenarnya Pendowo itu tidak ada manusianya. Simbolis. Simbolis. Jadi kita itu orang Astina, orang banyak,
orang banyak, adat kelakuannya, perilakunya tidak sama, itu disebut Hestina. Ada yang kayak Dursasana, ada kayak Citraksi, Citrakso, ada yang kayak Kartomarmo, ada yang kayak Sengkuni, tukang adu domba ke sana kemari. Ya, Durno, ya. Iya, karena saking beribu pulau, beribu adat dan suku. Supaya ini baik, karakternya harus pendowo. Seorang pemimpin harus seperti Puntadewa. Digambarkan kakinya itu tidak ngambah bumi, kakinya itu begini. Seorang pemimpin tidak boleh mengejar kekayaan, ngatur anak cucuku bagaimana supaya nanti meneruskan kepemimpinan, tidak boleh, ya. Diartikan itu tidak ngambah bumi, itu artinya tidak kami bandanen, ya. Jangan sampai otaknya itu kepikiran yang macam-macam tentang keluarga, gitu loh ya. Negara harus seperti Bratasena. Pusakanya apa? Kuku Ponconoko. Itu gambarnya itu di situ, kuku Ponconoko. Poncosilo tuh, Dek. Karena Pancasila itu apa? Ajaran sejak 500 tahun sebelum Masehi sudah ada. Yang mengajarkan adalah seorang suci, ada di daerah India sebelah utara sana waktu itu, 500 tahun sebelum Masehi. Beliau adalah anaknya seorang raja yang kaya raya, ya. Lalu beliau karena sadar loh, setelah keliling ke kampung itu, rakyat ini kok masih banyak yang miskin, kok banyak yang menderita. Beliau sadar bahwa kalau begitu saya pengen lebih menderita dari mereka supaya rakyat saya bahagia. Pergi ke hutan, deh. Di sana diem, mau ditelan ular, mau dimakan harimau, ndak mikir sama sekali.